Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita perjuangkan sampai akhir penghidupan. Karena sesungguhnya yang dinilai Allah dari diri kita hanyalah keimanan, ketebalan keyakinan kita, dan ketakwaan yang menjelma dalam bentuk ketaatan. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak lagi memandangnya. Kullu ma fid dunya mal'unun. Seluruh bumi dan isinya ini terlaknat, tak dipandang Allah, kecuali adalah zikrullah, amalan yang berisi zikrullah, kemudian amalan-amalan yang dihubungkan kepada Allah wa mawalahu, kemudian orang yang belajar untuk mengenal Allah, belajar agama, mentaati Allah, belajar ilmu yang bermanfaat untuk berbuat baik, dan orang-orang yang mengajarkan agama Allah, mengajarkan kebaikan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah tingkat keberhasilan ibadah mahdoh. Kita mungkin sudah puluhan tahun melaksanakan ibadah mahdoh. Kalau kita balik umur 15 tahun, ketika hari ini di antara kita ada yang umur 15-25 tahun, berarti ibadahnya sudah 10 tahun. Kalau 35 berarti sudah 20 tahun. Kalau 45, 30 dan seterusnya. Bagaimana kita mengukur keberhasilan ibadah mahdoh yang sudah puluhan tahun ini? Ada satu riwayat hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan kita. Tingkat keberhasilan ini bisa diukur dari kebersihan hati, kemudian dari tingkat spiritual kita, dan juga dari sisi pengaruhnya nanti dalam kehidupan sosial. Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling kucintai, kecuali mereka melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh yang fardu, amalan-amalan wajib, amalan-amalan fardu. Jadi kalau dalam hadits qudsi ini kita sebut, kita perhatikan, yang diinginkan Allah kita melakukan ibadah mahdoh ini, tingkat pertama, indikator pertama keberhasilan itu adalah munculnya taqarrub, rasa dekat. Karena ibadah mahdoh ini difungsikan adalah taqarrub. Wa man taqarraba ilai. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku. Jadi yang pertama diinginkan Allah melaksanakan ibadah mahdoh, harus muncul rasa dekat. Kalau kita 10, 20, 30 tahun ibadah, tapi tidak muncul rasa dekat kepada Allah, ini ibadahnya hampir bisa dipastikan gagal total. Karena indikator ini tidak diperoleh. Padahal kalau kita mendekati Allah, seharusnya nanti muncul rasa dekat. Kita mendekati orang yang kita cintai, mau kita nikahi, kita dekati, lama-lama muncul rasa dekat, akrab, baru muncul rasa cinta. Nah, bagaimana mungkin kita mendekati Allah, tapi rasa dekat tidak muncul? Ini membahayakan sebenarnya. Rasa dekat inilah nanti yang apabila dia muncul,
baru nanti sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barulah sholat punya pengaruh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini langkah awal. Apabila kita sudah muncul rasa dekat kepada Allah, kita terjun ke dunia properti, ekonomi, kita mau memiliki rasa dekat, kita merasa diperhatikan Allah atau memperhatikan Allah. Inilah fungsi sholat ibadah mahdoh tadi. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Kalau tak mampu hatimu seperti benar-benar melihatnya, rasakan bahwa engkau diperhatikan Allah. Merasa dekat, merasa diperhatikan Allah, ini sama. Jadi ketika kita merasa diperhatikan Allah, kita terjun dunia ekonomi, properti, kita tidak mau neko-neko. Kita terjun ke dunia perdagangan sama saja, dunia pemerintahan sama saja, dunia politik, kita sadar kita tidak mau menggunakan kekuatan kita untuk hal-hal yang haram, saling sikut mencari nafkah, saling bunuh satu sama lainnya, saling menjatuhkan. Kita tidak mau karena kita sadar punya rasa dekat dan Allah membisikkan ke diri kita, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang bagi-bagi rezeki. Walaupun kita berusaha keras, tapi kita yakin Tuhan yang bagi, bukan manusia. Karena kita punya rasa dekat. Maka implikasinya dalam kehidupan kita, tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka nanti kita tidak mau lagi berbuat keji dan mungkar. Apalagi dilanjutkan hadis kursi ini, wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini indikator kedua, level kedua. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan anjuran, amalan sunnah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, hatta uhibbuh. Kalau nanti sudah sering kita melaksanakan amalan sunnah, maka muncul rasa cinta sampai Allah mencintai. Jadi indikator kedua adalah setelah muncul rasa dekat, muncul rasa cinta. Maka ketika kita beribadah muncul rasa cinta, kita sering menangis karena merindukan sang yang dicintai. Kita sering menatapnya dengan kolbu kita, kita sering menatapnya, memperhatikannya. Ya. Maka kata Nabi, kalau kamu sudah paham hakikat ketuhanan, hakikat kehidupan, kamu akan lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Kenapa? Tangis itu adalah tangisan rindu. Tangisan betapa nikmatnya bersama Allah. Inilah yang disebut dengan surga dunia. Barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, tidak menemukan surga di dunia, maka dia tidak akan temukan surga di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim bahkan mengatakan lebih keras lagi. Sekiranya nggak ada surga, nggak apa-apa. Kenapa? Ketika kalian merasakan nikmat ibadah, itu sudah cukup balasan dari ibadah itu. Rasa nikmat ibadah itu sudah mencukupi sebenarnya. Tidak perlu ada surga lagi. Kalau surga tidak ada, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dekat dengan Allah itu nikmat. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali dekat dengan orang yang kita cintai. Jangankan kepada Allah, dengan wanita yang kita cintai, dekat saja kita ngobrol, sudah terasa nikmat. Apalagi dengan penciptanya. Apalagi dengan Allah. Lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Maka kenikmatan ibadah ini, salah satu azab yang orang selalu lupa dan tidak merasa bahwa dia sedang diazab, kata ulama, adalah ketika dicabutnya kenikmatan ibadah. Itu azab bagi orang beriman. Barang siapa beribadah tidak terasa nikmat, itu azab. Tapi banyak orang tidak mengerti. Itu azab rohani. Ya, kenikmatan berdekatan dengan Allah, munajat, sholat itu munajat, yunaji. Munajat itu arti dasarnya berbisik-bisik, bermesraan. Sholat itu disebut dengan dialog. Setiap Fatihah yang kita baca, ayat dibaca, itu dijawab oleh Allah. Hambaku telah memujiku, hambaku mengagungkanku. Sholat itu mi'raj, mi'raj arojah. Itu naik, kita berhadap-hadapan. Ini wajah tu wajih, aku hadapkan wajah ruhku, wajah hajiku kepada wajahmu ya Rabb. Maka dipilih doa itu oleh Nabi. Kuhadapkan wajah ruhku, wajah hatiku kepada wajahmu ya Rabb. Berhadap-hadapan dengan orang yang kita cintai. Maka spiritual Islam ini sangat tinggi. Dia mengalahkan spiritual biksu, spiritual para pertapa. Jangan kita kira spiritual Nabi itu di bawah para biksu, para pertapa puluhan tahun, ratusan tahun. Tidak. Coba perhatikan bagaimana Nabi SAW. Spiritualnya sangat tinggi. Dia sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, beliau sholat malam
Itu 11 rakaat. Kata Hudzaifah, di 11 rakaat itu beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah 5 juz setengah. Kalau 1 juz itu setengah jam, berarti 5 juz setengah, 2 jam setengah, 2 jam 40 menit. Kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, lamanya beliau membaca ayat setara dengan lamanya ruku. Kalau setengah jam dia baca ayat, rukuknya setengah jam, sujudnya juga setengah jam. Maka kadang Nabi SAW itu 7 jam setengah sampai menjelang subuh. Dan bengkak-bengkak kakinya. Itu spiritual Nabi. Siapa yang bisa sholat seperti ini kalau spiritualnya tidak tinggi, tidak mendalam? Tidak ada yang bisa. Maka untuk membuktikan, kita mengatakan agama ini sempurna. Kalau agama ini sempurna, coba buktikan bahwa spiritual kita lebih tinggi dari orang-orang meditasi. Orang-orang biksu meditasi, mereka itu merasa tenang, hening ketika bermeditasi. Kalau kita sholat gerusak-gerusuk, nggak ada rasa tenang, ini membahayakan. Salah cara kita beribadah, dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita sudah memiliki rasa dekat, indikator pertama memiliki rasa cinta, baru yang terakhir Allah katakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u. Apabila sudah muncul rasa cinta itu, maka aku jadikanlah pendengarannya, akulah yang mendengar ketika dia mendengar. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Bukan kalian sahabat yang membunuh, akulah membunuh. Ini di dalam ilmu tasawuf namanya fana. Kita merasa diri kita hilang. Yang menggerakkan jasad, menggerakkan mata kita ini, semuanya adalah Allah. Kita sudah merasa tidak ada apa-apanya. Ini tingkat rasa yang paling tinggi, fana, hilang. Baru kita bisa menyaksikan. Dalam bahasa lain, mutu qabla an tamut, mati namanya. Mati itu apa? Nggak ada isi kolbu kita, kecuali hanya Allah saja yang kita tatap. Kita dah mati, nggak ada. Itulah yang disebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini tingkat spiritual tertinggi. Nah, kalau tingkat spiritual ibadah kita ini bisa kita peroleh, maka berpengaruhlah nanti kepada muamalat kita. Muamalat kita menjadi baik semua. Menjadi bagus. Kita tidak mau sombong. Ayat yang saya bacakan tadi, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena mereka lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Ya mereka kolbunya nggak khusyuk, nggak tunduk. Akibatnya alladzina hum yuraun. Akibatnya mereka riya. Sholat kenapa? Pengen dilihat orang. Kenapa pengen dilihat orang sholat? Karena kolbunya tidak menghadap Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau orang sudah kenal Allah, hatinya sudah ke Allah, hilang itu riya. Riya itu nggak ada lagi, nggak diperlukan lagi. Kenapa? Karena hati kita sudah bergantung hanya menatap Allah. Untuk apa merasa ditatap orang? Sholat itu kita merasa ditatap oleh Allah, bukan ditatap, diperhatikan orang lain. Disitulah hilangnya riya. Apabila kita sudah mengenal Allah, sudah khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Inilah indikator-indikatornya sehingga nanti berimbas pada seluruh amal ibadah kita. Maka sejak kita ibadah madu, perhatikan, udah muncul nggak rasa dekat, udah muncul nggak rasa cinta. Ketika kita sudah muncul rasa dekat, rasa cinta dan fana, berarti ibadah madu berhasil. Tapi biasanya orang yang tidak bertarekat, belum ditalkin, lama mendapatkan rasa seperti ini. Ya, lama sekali, walaupun bisa. Tapi biasanya pengalaman-pengalaman kita kalau sudah ditalkin lebih cepat mendapatkan ini karena kita dituntut. Kalau belum disyahadatkan oleh ahli ma'rifat, maka agak lama perjalanannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan baik sehingga apa yang dikatakan Allah dan ahli kursi ini bisa kita terima dan kita peroleh menjalani kehidupan sehingga kita bisa baik dalam spiritual, baik dalam akhlak, suka berbagi dan juga baik dalam muamalat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan